Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memberi hati kita. Kita mau angkat pujian untuk menyukakan hati Tuhan. Karena saya percaya Tuhan bertakhta di atas pujian. Mari kita bawa hati kita, segenap hati kita, segenap tenaga kita. Mari kita sembah Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau angkat pujian, membuka hati untuk Roh-Mu. Haleluya Yesus.
Terpujilah namamu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Amin. Tuhan, Amin. kuasa perbuatanmu atas setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan, gembala kami yang sejati Tuhan. Yes. Engkau memenuhi segala kebutuhan kami. Amin. Dan tidak perlu ada yang kami khawatirkan, Amin. tidak perlu ada yang kami takutkan. Kau ingin menyembah Tuhan yang hidup, Amin. yang dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya tetap Amin. sama. Yes. Engkau Tuhan yang peduli pada setiap kami. Amin. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, Kau melihat hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau lawat Tuhan satu persatu Tuhan, tanpa terkecuali Bapak. Kami percaya bahwa setiap orang yang datang ke tempat ini Tuhan akan pulang dengan tidak sama lagi. Amin. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat maupun siapapun yang menonton Tuhan acara ini Tuhan, mereka akan diubahkan hidupnya Amin. Tuhan. Mereka akan mengalami perjumpaan yang baru bersama dengan Engkau, perjumpaan yang mengubahkan kehidupan Amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menentukan kami untuk di atas dan bukan di bawah. Amin. Kau sendiri yang memberkati kami Tuhan, Amin. dan Kau menuntun setiap langkah kami. Kami berdoa saat ini Tuhan dengan kerinduan hati kami Tuhan. Kami sangat rindu memuji menyembah Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah Tuhan di setiap hati kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Raja segala raja. Engkau bertata di dalam setiap hati kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menuntun, memimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap pemain musik. Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang bertugas Tuhan, baik worship leader maupun pendoa-pendoa maupun pembawa firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi kami semua Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang hadir Tuhan tempat ini pun Tuhan tanpa terkecuali Tuhan, Engkau jamah, Engkau melawat ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan ada mujizat terjadi. Setiap orang yang menonton Tuhan acara ini Tuhan, mereka mengalami mujizat Amin. Tuhan mereka. Yes. Mereka yang sakit mengalami kesembuhan. Yes. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus, Dalam mereka nama yang Yesus. kekurangan Tuhan limpahkan berkat. Yes. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan yang Yesus. tidak mungkin menjadi mungkin oleh dalam Amin. Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan dibangun oleh iman kami. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saya yakin percaya setiap kita sampai detik ini kalau kita mampu berdiri semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Hari-hari kita ini hanya bersama Tuhan. Amin. Masih tetap semangat, tetap sehat itu karena hari-hari kita berjalan bersama Tuhan. Kita mau angkat pujian hari-hari berlalu. Haleluya. Mari
lagi kita mau bergoyang. Saya angkat lagi berdiri. Kita mau bergoyang untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Yesus betapa indahnya bersama Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya bersama Yesus. Amin. Oh, betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Berbanding kepadamu yang kejanggut dan jubahnya turun seperti amun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah ditinggalkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya. Amin. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Amin. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Walau berbanding kepadamu yang kejanggut dan jubahnya turun seperti amun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama-sama ditinggalkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa bersama Tuhan. Mari saatnya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan Glory, yang haleluya. membawa kita semakin hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Amin. Membawa kita dalam kemenangan. Glory, demi haleluya. kemenangan. Membawa kita untuk hidup dalam kekudusan. Karena firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan dia adalah amin. Janjinya seperti emas dan yang murni atas kita sebagai anak-anaknya. Di akhir zaman ini yang kita perlukan adalah firman-Nya. Glory, Yang kita butuhkan haleluya. adalah kasih-Nya. Haleluya. Melalui roh-Nya. Kita mau angkat pujian firman kita bagi kaki. Oh,
Yes. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita penuh dengan sukacita Allah Haleluya. karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini bagi kita adalah hidup dalam kuasa firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari yang kita jalani belakangan ini ya, secara manusia cukup berat dan sulit ya. Terlebih kesulitan ekonomi menekan begitu banyak orang. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap mengaktifkan iman kita. Amin. Kita harus tetap mempercayai Allah sebagai pemelihara agung kita. Amin. Ya. Kita percaya bahwa apapun situasi hidup ini, sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita hidup di dalam kuasa firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab saudara dan saya ini adalah Allah itu sendiri. Mengapa kita harus hidup di dalam kuasa firman Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya kita ini diciptakan oleh firman. Kita akan baca di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa kita manusia, saudara dan saya ini diciptakan oleh firman. Jadi setiap kita harus menghidupi firman. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4 Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi jelas sekali bahwa kehidupan kita adalah dari firman. Amin. Ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-63, di sana juga Tuhan Yesus yang berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya. Jadi roh firman yang memberi kita hidup. Jadi kalau hari ini saudara dan saya boleh ada sebagaimana ada, bukan karena saudara dan saya makan 3 kali sehari ya, atau tercukupi semua nutrisinya, tetapi sungguh kata firman Allah, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap kita hidup dari setiap perkataan Allah. Ya. Setiap kita hidup dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menghidupkan kita sekalipun kita sudah mati. Ya, nanti kita akan melihat contoh-contoh kuasa firman yang begitu luar biasa. Ya. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Saya percaya Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang mendidik umatnya untuk hidup di dalam kuasa firman. Ya. Untuk hidup di dalam kuasa firman.
Karena kuasa firman mampu melakukan, mampu bekerja melampaui akal dan kepikiran kita manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar mulai hari ini bagaimana kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar kita mendengar atau menjadikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi benar-benar kita mengalami kuasa firman. Kita mengalami kuasa dan mujizat Allah lewat firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Yehezkiel pasal 37. Yehezkiel pasal 37. Di sini kita akan melihat kekuatan firman yang dahsyat terjadi. Dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, tetapi kita tidak membaca ayat ini semuanya. Kita hanya membaca ayat 4 sampai ayat 10 saja. Selebihnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari tempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Luar biasa, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nubuat firman Tuhan. Nabi Yehezkiel ini disuruh oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering yang secara manusia tidak mungkin bisa hidup. Tetapi kita melihat tadi, kita baca bagaimana Tuhan bisa melakukannya. Bagaimana firman Tuhan itu menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tulang-tulang itu hanya tulang-tulang kering. Tetapi ketika Nabi Yehezkiel bernubuat, menyampaikan firman, maka pelan-pelan, ya, tulang-tulang itu hidup. Ya, dikatakan tadi mulai ada uratnya, ya, mulai tumbuh dagingnya, mulai membentuk, kemudian ada nafas yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kuasa firman itu dahsyat. Amin. Ya, kuasa firman itu dahsyat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita hidup dalam kuasa firman. Saya percaya ketika kita hidup dalam kuasa firman, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi kita. Ya, kenapa perkara ini dilakukan Tuhan? Kenapa Yehezkiel dibawa oleh Tuhan? Karena pada waktu itu bangsa Israel berkata di hadapan Tuhan bahwa mereka sudah mengalami kehidupan yang begitu tidak berdaya. Mereka merasa bahwa tulang-tulang mereka sudah menjadi
sebabnya Tuhan tidak mau di antara umatnya ada yang berkata bahwa mereka tidak berdaya. Tuhan tidak mau kalau ada di antara umat Tuhan yang berkata bahwa tulang-tulang kami sudah kering. Tidak ada yang memperhatikan kami. Itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Ketika kita mulai mengeluh, ketika kita mulai bersungut-sungut, hati-hati dengan perkataan kita. Karena Allah di sorga, Dia mendengar Amin. apa yang kita katakan. Ya, ketika bangsa Israel di sini dikatakan ayat 11 ini, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah kering. Ya, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ya, jadi sebagai umat Tuhan mereka kehilangan pengharapan. Dan akhirnya Tuhan membawa Yehezkiel untuk bernubuat dan melihat bahwa kuasa firman, kuasa Tuhan itu dahsyat. Tuhan mampu menghidupkan, Tuhan mampu membangkitkan sekalipun dari kematian. Ya. Kalau kita lihat di dalam kisah Lazarus pun, Lazarus yang sudah mati, dia sudah dikubur 4 hari. Tetapi perkataan Yesus membangkitkan Lazarus, dia hidup kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus menghidupi kuasa firman Tuhan, supaya situasi, kondisi hidup ya tidak mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Ya, supaya situasi tantangan kehidupan tidak membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Kita harus belajar untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Satu contoh lagi di dalam Alkitab mengenai seorang janda yang ada di Sarfat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ketika kekeringan yang luar biasa terjadi di tanah Israel, maka Tuhan memerintahkan, ya, itu mulai dari ayat 7 ya. Nanti bisa dibaca di rumah. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat, ke daerah Sidon. Karena di sana Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Saudara tahu kalau kita baca di sini bahwa janda yang diperintahkan Tuhan untuk memberi Elia makan itu bukan janda yang kaya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa janda itu ketika Elia sampai di sana di daerah Sarfat, janda ini hanya mempunyai sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan itu pun persediaan makanan yang terakhir bagi dia dan anaknya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nabi Elia menyampaikan firman Tuhan kepada janda ini, ya, kalau kita baca di sana bahwa ketika Elia itu sampai di tempat janda itu, maka Elia menyuruh janda ini untuk membuatkan dia roti. Dan pada waktu itu janda itu berkata, Tuhan, aku tidak memiliki roti. Saya hanya punya tepung sedikit dan minyak dalam buli-buli, dan itu pun hanya sedikit. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi waktu itu ketika Elia menyampaikan firman Tuhan, maka ibu janda ini, dia percaya kepada firman dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia kepadanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ayat 14, kita akan lihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya
dengan perantara Elia. Saudaraku, dahsyat luar biasa. Ya, sedikit tepung dan sedikit minyak dikatakan di sana tidak habis dan tidak berkurang seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Luar biasa firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika firman Tuhan kita terima, kita percayai, kita menaatinya, maka di sana pasti ada mujizat Tuhan. Amin. Amin. Pasti ada mujizat Tuhan. Itu sebabnya ketika firman kita terima, maka benar-benar kita percayai itu. Kalau Tuhan berkata kepada kita jangan takut, maka jangan kita takut. Kalau Tuhan berkata kepada kita jangan khawatir, maka kita jangan khawatir. Ya. Dan ketika kita percaya, tidak ada kebimbangan dalam hati kita, maka mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menghidupi firman. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Amin. Ya. Ayat 55, pasal 55 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan itu seperti ayat 10 ini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan bekerja dan menghasilkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita terima jangan hanya kita simpan dalam hati dan pikiran kita, tetapi firman itu harus diperkatakan. Amin. Ya, harus diperkatakan. Coba perhatikan di dalam Roma pasal 10 ayat 8. Firman itu ada di dalam mulut dan hati kita. Roma pasal 8. Makanya firman Tuhan itu harus diperkatakan, Bapak Ibu. Roma pasal 8, pasal 10 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama kalau sudah mendapatkannya. Ayat yang ke-8. 1, 2, 3 ya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Di mana ada firman? Di dalam mulut dan di dalam hati. Itu sebabnya kenapa Tuhan memerintahkan Yosua, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi firman itu ada di dalam mulut kita, dekat kepada kita. Dan firman itu harus diperkatakan. Ketika saudara memperkatakan firman, melepaskan firman itu keluar dari mulut kita, maka firman itu akan bekerja, melakukan perintah Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau saudara sedang ada dalam pergumulan, maka hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara, firman yang Tuhan berikan kepada saudara sebagai firman iman, firman rema, itu saudara ambil dan saudara perkatakan itu. Maka saudaraku, firman itu akan bekerja, tidak akan kembali tadi dengan sia-sia. Ya, jadi apapun perkataan firman yang kita perkatakan itu akan berhasil. Tidak ada satupun yang gagal, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Kita harus membiasakan diri kita untuk memperkatakan firman ini. Ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku, maka itulah yang akan terjadi. Ya, saudaraku, apalagi firman iman yang kita sampaikan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhanku. Perkatakan itu. Meskipun memang belum terjadi sesuatu, tetapi yakin dan percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja, melakukan perubahan. Firman itu akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan remehkan yang namanya memperkatakan firman. Ya. Supaya perjalanan Yosua berhasil dan beruntung, dia harus memperkatakan firman. Supaya masa depan kita diberkati Tuhan, perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung, perkatakan firman. Firman iman yang kita terima dari Tuhan. Ketika Abraham menerima firman Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, waktu itu tidak ada baginya dasar untuk percaya dan berharap, sebab tubuhnya secara lahiriah tidak mungkin bisa meneruskan keturunan. Tetapi firman itu yang menghidupkan Abraham, yang membuka rahim istrinya, sehingga Ishak bisa dilahirkan untuk Abraham. Bapak Ibu, luar biasa kuasa firman Tuhan. Itu sebabnya mari bangkitkan iman kita. Hari-hari ini mari kita bangkitkan iman kita untuk kita hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Jangan kita lebih percaya dengan kata orang. Ya, jangan kita melihat situasi dan kondisi yang ada, fakta kehidupan yang memang seperti itu. Tetapi iman kita, firman yang kita terima dari Tuhan, itu lebih dahsyat. Itu adalah lebih perkasa dari apapun. Kalau Tuhan kehendaki, tidak ada yang mampu menghalanginya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pergumulan kita hari-hari ini, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya. Firman Tuhan sudah katakan tadi bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya kepada kita. Mungkin seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi, tetapi ketika kita tekun, ketika kita bersabar, kita terus menantikan Tuhan, maka pasti jawaban dari Tuhan akan nyata. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Pegang janji Tuhan. Percayalah bahwa janji Tuhan, iya dan amin atas hidup kita, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Firman-Mu menghidupkan kami, Firman-Mu membangkitkan kami, Firman-Mu menyembuhkan segala penyakit kami, Firman-Mu memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kami hari ini. Haleluya, haleluya. Amen.
mendengarkan berita firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan melaksanakan apa yang menjadi tujuan-Mu dalam hidup kami. Kami juga percaya lewat kebenaran firman-Mu kami akan mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan mencukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ambil alih campur tangan. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Berkati setiap umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Berkati setiap orang yang mendengar berita firman Tuhan ini, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalami keajaiban Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tambahkan urapan kuasa Tuhan, hikmat dalam bekerja kuat dalam hidupnya, sehingga kemanapun hamba-Mu ini pergi, berada, memberitakan firman, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dikuatkan. Nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan Blessing Ministry dimanapun berada. Tuhan, biarlah secara iman mereka bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tapi secara jasmani kami doakan supaya mereka semua diberkati oleh Tuhan, dicukupkan segala kebutuhan mereka setiap hari. Kami berdoa khusus untuk Ibu Daniel. Haleluya. Tuhan, kami minta biarlah kuasa urapan Tuhan bekerja, memulihkan dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Ibu Daniel, Ibu Sugiyati disembuhkan dengan cara yang lain, dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembangunan gereja Blessing Ministry. Kami berdoa Tuhan memberkati. Segala izin yang diperlukan untuk pembangunan, oknum-oknum yang menanganinya, dalam nama Yesus jamah hati mereka, sehingga dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang singkat ini Bapak, surat-surat yang diperlukan untuk pembangunan ini boleh selesai. Pembangunan ini bisa berjalan untuk hormat, kebesaran, kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di sorga. Berkati owner yang ada di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga dijaga Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam satu nama yang perkasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan kepada saudara. Luar biasa. Kita sangat terberkati oleh firman. Amin. Karena kita saat ini hidup dalam kuasa firman. Haleluya. Saatnya untuk memberi persembahan, kita angkat pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Haleluya Yesus. Nanti dengan kasih murah Tuhan Yesus, Pak Purba berdoa untuk persembahan. Segala pujian kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat-berkat-Mu, atas segala kasih karunia yang boleh kami terima hingga saat ini, sehingga kami dengan kesukaan kami, dengan kerelaan hati kami boleh mempersembahkan sedikit dari hasil yang dapat kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan itu sehingga menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati setiap persepuluhan, berkati setiap diakonia, dan semua berkat-berkat Tuhan yang kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi dan berganti malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi dan berganti malam,
Shalom Bapak Ibu. Ya. Dihimbau untuk seluruh sidang jemaat untuk bisa mengikuti ibadah baik melalui video atau melalui kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Kalau hari Minggu sekarang ada di Ungasan di rumahnya Ibu Hermin. Kemudian hari Sabtu, hari Senin ada di Sidekarya di rumahnya Ibu Ana ya, yang berdekatan dengan Ibu Ana boleh di Sidekarya. Hari Selasa, hari Senin jam 7 ya. Hari Selasa itu di rumahnya Pak Wim di Sidekarya jam 7. Terus kemudian hari Kamis ada di Sudirman dan ada di Pak Dasman di Mahendra Data. Bagi Bapak Ibu yang berdekatan di sana, mohon untuk bisa beribadah di sana. Terus kemudian hari Minggu juga ada, Minggu siang ada di Renon, itu di rumahnya Mbak Sum. Jadi Bapak Ibu yang ada di Renon bisa di sana, bisa bergabung. Dan untuk hari Sabtu ada di Puri Gading di rumahnya Pak Robi dan Bu Yeni. Mohon diperhatikan supaya masing-masing bisa beribadah dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang rindu rumahnya untuk bisa dipakai ibadah, bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan. Dalam arti memang cukup dan tidak terlalu mepet supaya kita atur bisa ibadah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera akhiri, namun kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit. Ada dari karyawan Pak Jerry yang ada di Bank BPR, ada beberapa yang sakit, ada 7 orang. Kita akan berdoa bersama-sama. Kemarin juga kita mendoakan temannya Ibu Ana, Bapak Monali juga sakit, kita akan berdoa. Baik, semua berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman angkat pujian ini. Hadirat Allah mengalir berlimpah-limpah. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul Allah hadir. Saudaraku, apabila kita sehati sepakat, maka terjadi mujizat Tuhan. Doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau luar biasa. Kami percaya setiap kami yang hadir hari ini semuanya sehat, semua dilindungi oleh Tuhan. Roh, jiwa, tubuhnya terpelihara sempurna. Kami mengucap syukur kami telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Setan tidak bisa menyerang kami. Setan tidak bisa menuduh kami. Hati nurani kami tidak bisa menuduh kami. Hari ini kami membawa kuasa Tuhan. Kami ambil otoritas Tuhan. Saudaraku, ada 7 orang, ada 8 orang karyawan Pak Jerry di Bank BPR, tetapi ada 1 orang Pak Yus yang sudah mengalami kritis, yang sudah dipasang ventilator.
Hari ini kami berdoa untuk Pak Yus, angkat tanganmu arahkan Bapak. Maka Pak Yus mengalami mujizat Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terjadi mujizat, terjadi mujizat. Pak Yus suami istri mengalami mujizat Tuhan. Pak Oki mengalami mujizat Tuhan. Pak Gita mengalami mujizat Tuhan. Pak Surya mengalami mujizat Tuhan. Pak Angga mengalami mujizat Tuhan. Pak Lasri mengalami mujizat Tuhan. Demikian Ibu Kadeani mengalami mujizat Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa saudara kami sudah sembuh. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Mujizat Tuhan mengalir terjadi berlimpah-limpah. Kami percaya saudara kami ini mengalami kesembuhan. Semua tim doa engkau berdoa. Semua jemaat engkau berdoa supaya terjadi kesembuhan. Pak Yus mengalami mujizat Tuhan. Pak Yus mengalami mujizat Tuhan. Demikian Pak Surya, Pak Sugita. Demikian Pak Angga, Ibu Kadeani, Pak Lasri mengalami mujizat Tuhan. Pak Surya mengalami mujizat Tuhan. Kami berdoa juga Ibu Daniel sudah sembuh. Kami percaya mengalami mujizat Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Munali, temannya Ibu Ana sudah sembuh. Haleluya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kuasa Allah mengalir berlimpah-limpah. Saudara, setiap kami diberkati Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Dengan iman angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, cinta kasih kemurahan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin.